Tidak ada yang tahu apakah langit perbatasan selatan selalu begitu kabur di musim itu, setelah muncul dari puncak gunung kecil itu, dengan bimbingan Xiao Bai, 2 manusia dan 1 monyet menuju barat laut lembah Fenxiang. Malam letusan gunung berapi di altar inferno lembah Fenxiang, wajah langit dan bumi berubah, kekuatannya sangat kuat. Meskipun sudah tidak terlihat di sekitar 100 mil tetapi sepotong awan yang sangat besar tergantung di atas lembah Fenxiang, warna kuning-merah, sangat tidak normal. Tingkat perubahan fenomenal ini sudah mencolok dan sekarang terjadi di lembah Fenxiang yang misterius, dengan status lembah Fenxiang di pembudidaya fraksi baik, itu menarik lebih banyak perhatian dari dunia dan segera desas-desus beredar, semua berspekulasi apa yang sebenarnya terjadi di lembah Fenxiang. Hanya dalam beberapa hari, di daerah liar perbatasan selatan yang damai, banyak wajah asing mulai berkumpul, banyak faksi kekuasaan baik secara terbuka atau diam-diam, di tempat terbuka atau gelap menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Situasi seperti ini, tentu saja bukanlah sesuatu yang diinginkan lembah Fenxiang, sebaliknya, karena beberapa rahasia yang tidak diungkapkan, sekte lembah Fenxiang sangat marah karenanya. Di satu sisi, lembah Fenxiang ramah kepada murid-murid yang dikirim oleh berbagai sekte kuat di fraksi baik seperti sekte Qingyun. Fraksi Kuil Tianyin, untuk bertanya, menjamu mereka dengan atau air yang baik, menggunakan bencana alam sebagai penjelasan asal-asalan. Di sisi lain, penyelidikan rahasia yang dilakukan oleh 3 sekte jahat besar, lembah Fenxiang tidak akan pernah berbelas kasih di wilayah mereka, sesaat di hamparan luas perbatasan selatan dengan lembah Fenxiang sebagai intinya. Kilatan pedang dan bayangan sering melintas. Hanya saja tidak peduli apakah fraksi baik atau sekte jahat, semua merasakan bahwa di bawah atmosfer misterius lembah Fenxiang, secara tidak jelas mengungkapkan kelainan, kali ini lembah Fenxiang tampaknya menerima kejutan yang sangat besar. Para murid lembah hampir semuanya dimobilisasi, siang dan malam tanpa henti mencari di berbagai bagian perbatasan selatan, untuk mencari siapa dan apa, mereka menghindari dan menutupinya, merahasiakannya. Beberapa hari kemudian, langit perbatasan selatan yang berkabut menjadi tempat yang sangat ramai, sinar cahaya indah yang menyilaukan sering terlihat berkedip di langit, mereka semua adalah murid-murid luar biasa lembah Fenxiang yang sedang mengejar sesuatu. Rumor juga mulai menyebar. Kelahiran beberapa binatang aneh atau harta langka misterius meledak ke langit dari letusan gunung berapi, berbagai jenis rumor, banyak. Dan yang lebih konyol lagi adalah bahwa beberapa bahkan dengan jelas menyebarkan desas-desus tentang gangguan internal di lembah Fenxiang dan beberapa murid telah mengkhianati dan membunuh penguasa lembah, Yun Yilan. Dan untuk lebih menguatkannya, Master lembah Fenxiang Vali Yun Yilan benar-benar tidak muncul selama beberapa hari sampai rumor mulai berubah menjadi hiruk-pikuk dan di hari-hari berikutnya, membuat khawatir pendeta sekte King Yun Daoxuan dan Master Pu Hong Kuil Tianyin. Keduanya mengirim murid bersama-sama untuk bergegas ke lembah Fenxiang untuk bertanya dan lembah Fenxiang, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, menjelaskan bahwa penguasa lembah sedang mengasingkan diri dan tidak dapat muncul. Setelah berita yang diverifikasi disampaikan, sekte Qingyun dan Kuil Tianyin kemudian merasa lega tetapi kedua pemimpin sekte besar ini bukanlah orang yang sederhana. Bagaimana mereka tidak mendeteksi bahwa pasti ada sesuatu yang aneh dalam semua ini dan karena itu diam-diam memerintahkan murid-murid mereka untuk tidak melakukannya. Untuk bergegas kembali dan sebagai gantinya diam-diam menyelidiki. Sering mengulangi kekacauan di dunia, segala jenis penyamun berlari liar, lembah Fenxiang pada saat yang sama selalu tetap misterius dan samar-samar. Selama pertempuran Qingyun, mereka kebetulan minta diri dan itu membuat seseorang membuat dugaan. Maka tindakan Xiao Fan secara tidak sengaja menyelamatkan rubah langit berekor 9 yang dipenjara selama 300 tahun, memicu kekuatan dunia perjuangan rahasia, badai berkumpulnya perbatasan selatan. Karena lembah Fenxiang mengirim banyak murid, melakukan perjalanan, melacak dan menginterogasi, dengan keterampilan budidaya Xiao Fan dan Xiao Bai, tentu saja mereka tidak takut pada murid-murid ini tetapi memikirkan kemungkinan mengungkapkan jejak mereka dan menimbulkan masalah yang tak terhitung jumlahnya. Dan jika Fenxiang sosok-sosok kuat lembah harus diwaspadai dan mulai berlaku, maka mereka mungkin tidak dapat melawan mereka. Lagi pula lembah Fenxiang adalah sekte besar 1000 tahun dengan kedalaman kekuatan yang tak terduga. Xiao Fan, mempertimbangkan masalah penting yang ada, memutuskan bahwa lebih penting untuk mencari suku dukun hitam yang bisa menyelamatkan Bilu atau juga dipanggil Biao. Oleh karena itu sejak turun dari gunung kecil itu, mengikuti nasihat Xiao Bai, Xiao Fan menemukan sebuah desa terpencil,
membeli 2 set pakaian dengan uang, 1 laki-laki dan 1 perempuan, dan baik Xiao Bai dan dia berubah menjadi itu. Tanah perbatasan selatan yang jauh, tentu saja kebiasaannya berbeda dari Central Plains, bahkan pakaian kasual yang dikenakan sehari-hari, dibandingkan dengan jubah yang dikenakan oleh rakyat jelata Central Plains, memiliki gaya khas mereka sendiri. Karena pakaian itu dibeli dari desa terpencil, oleh karena itu hasil kerja kasar diharapkan, memakainya. Perbedaan terbesar dari pakaian Central Plains adalah selain desainnya berbeda, warnanya cerah, pakaian pria memiliki warna biru tua sebagai dasarnya, warna wanita itu rumit dan penuh warna, kaya dan indah. Karena mereka harus menghindari deteksi oleh lembah Fenxiang, mereka tidak dapat melakukan perjalanan melalui udara, meskipun Xiao Fan cemas tetapi setelah disarankan oleh Xiao Bai yang mengatakan bahwa karena dia bisa menunggu selama 10 tahun, bagaimana mungkin pada saat kritis, dia bahkan tidak bisa menunggu beberapa hari lagi. Jika untuk sesaat kecemasan dan membangkitkan lembah Fenxiang mengejar laki-laki, kemungkinan besar ketika situasi menjadi kacau, sebaliknya pada saat itu dia tidak akan bisa tahu berapa lama lagi dia harus menunggu. Meskipun Xiao Fan tidak sabar tetapi dia tidak bisa tidak setuju dengan apa yang dikatakan Xiao Bai, keduanya tidak terburu-buru bepergian, mengenakan pakaian perbatasan selatan, saat bepergian, mereka bertemu beberapa kelompok murid lembah Fenxiang tetapi tidak dikenali oleh mereka, paling banyak karena Ash terlihat tidak biasa dan menarik beberapa pandangan lagi. Hal yang paling penting adalah bahwa pada malam itu, Xiao Fan dan Ash tidak pernah mengungkapkan diri mereka sendiri oleh karena itu orang-orang lembah Fenxiang tidak tahu bagaimana penampilan mereka dan hanya bisa menanyai orang asing yang mencurigakan, yang malah merindukan mereka. Saat ini Xiao Fan dan Xiao Bai sudah berada di jalur kuno 300 mil jauhnya dari Fenxiang Valley, itu di alam liar terbuka dan bukan manusia yang terlihat, hanya 1 jam yang lalu, mereka berjalan dengan percaya diri, melewati sekelompok murid Fenxiang Valley. Langit berkabut, awan gelap bergerak sedikit, dengan sedikit kerutan saat berjalan di depan, kontras dengannya, Xiao Bai terus-menerus memiliki senyum di wajahnya, dengan semangat yang baik dan mengintip ke sekeliling saat bepergian, menatap pemandangan perbatasan selatan, meskipun itu jalan kuno liar yang sepi, di matanya, itu sepertinya juga pemandangan yang paling indah. Xiao Fan melirik ke samping, monyet Ash duduk di bahu Xiao Bai, tenang. Mungkin karena mereka berdua adalah hewan spiritual cerdas yang langka di bumi, Ash sangat dekat dengan Xiao Bai yang berekor 9 rubah langit, beberapa hari terakhir ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Xiao Bai. Melihat Ash dan Xiao Bai sesekali tertawa dan bermain, membuat ekspresi, Zizi, menyenangkan, Xiao Fan tiba-tiba teringat, jika teman lamanya Zheng Susu dari Sekte King Yun melihat itu, kemungkinan besar dia akan sangat iri. Xiao Bai mengenakan pakaian biasa dari gadis perbatasan selatan, desainnya tidak berbeda dari gaya orang biasa, hanya saja pakaian umum ini, melawan kecantikannya yang tak tertandingi, langsung seperti cahaya dan panas yang memancar, mengungkapkan lebih banyak lagi kelangsingannya yang tak terlihat. Sosok, seolah-olah gadis ini dilahirkan untuk cocok dengan pakaian ini, memancarkan bantalan anggun unik wanita perbatasan selatan dari kepala ke atas. Xiao Bai memperhatikan tatapan Xiao Fan, berbalik dan tersenyum, berkata, "Ada apa? Aku memakai pakaian ini, apakah masih terlihat bagus?" Xiao Fan tersenyum tipis, dengan karakternya, tentu saja, dia tidak ingin menjawab pertanyaan sembrono semacam ini, sehingga dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Sepertinya kamu cukup akrab dengan adat dan lingkungan perbatasan selatan, belum lagi yang lain, hanya desa kecil kuno dan terpencil ini, jauh di dalam pegunungan sekitar lembah Fenxiang, dan kamu benar-benar dapat menemukannya, kecuali kamu datang ke sini sebelumnya." Xiao Bai mengerutkan bibirnya, melihat ke kejauhan, topografi pegunungan di kejauhan bergabung bersama, tak berujung dan tak terbatas, itu adalah karakteristik unik dari perbatasan selatan. Jalan kuno di depan, berkelok-kelok dan terbentang di depan, di sisi jalan, baik dekat atau jauh, semuanya memiliki bukit-bukit batu yang tinggi dan aneh. Jauh di depan, puncak gunung dan cakrawala, bergabung di kejauhan, awan gelap mendung menggantung di sekitar puncak, terbawa angin. Dia perlahan berjalan, setelah waktu yang lama menghela nafas pelan dan berbicara, "Saya tidak hanya datang ke sini sebelumnya." Xiao Fan terkejut, bertanya, "Apa yang terjadi?" Xiao Bai menghela nafas panjang, menggelengkan dan tersenyum, seolah mencoba melepaskan masa lalu, berkata, "Kamu tidak tahu kan? Klan roh rubah kami, tempat asal kami adalah perbatasan selatan ini,
saya dibesarkan di antara pegunungan dan sungai yang tidak ramah ini. Xiao Fan heran, berkata, lalu mengapa selama 1000 tahun terakhir, cerita rakyat di Central Plains selalu memiliki kehadiran roh rubah Anda? Xiao Bai menjawab, itu karena 1000 tahun yang lalu, saya membawa klan roh rubah saya pergi dari sini dan menuju ke dataran tengah. Akhirnya kami menetap di Gunung Majestic Fox yang terletak di barat daya. Xiao Fan sangat terkejut, untuk sesaat tidak dapat berbicara. Setelah beberapa lama suaranya kasar, berkata, apa, kamu? Xiao Bai menatapnya dengan penuh minat, tersenyum, sinar melintas di matanya, seolah-olah sentimental, seolah-olah perubahan hidup. Tidak menyangka, itu adalah tempat markas besar sekte Raja Hantu Anda sekarang berada. Jadi untuk bicara, namanya, Majestic Fox Mountain, kemungkinan besar karena klan roh rubah kita. Xiao Fan terdiam untuk waktu yang lama, dengan tenang berkata, kalau begitu mungkin klanmu dan sekte Raja Hantu. Xiao Bai, tanpa menunggu hukumannya selesai, segera menggelengkan kepalanya dan berkata, ini, Anda dapat yakin, klan roh rubah kami telah bertetangga dengan sekte Raja Hantu selama beberapa ratus tahun dan selalu hidup berdampingan secara harmonis. Bahkan tidak, beberapa ratus tahun ini, ada juga beberapa hubungan manusia dan roh. Jadi oleh karena itu, selain membayar Anda untuk menyelamatkan saya keluar dari altar Inferno, setelah mengetahui Anda adalah murid sekte Raja Hantu, itu juga salah satu alasan mengapa saya membantumu. Xiao Fan kemudian merasa lega dan kemudian memikirkan sesuatu, berkata, lalu setelah pertemuan ini, apakah kamu masih akan kembali ke Majestic Fox Mountain untuk mengunjungi anggota klanmu? Anggota klan, wajah Xiao Bai perlahan berubah tertunduk, mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, setelah beberapa saat, dengan lembut berkata, anggota klan saya, semuanya mati karena saya. Xiao Fan kembali tercengang, Xiao Bai tertawa pahit, ekspresinya semakin melankolis tetapi juga tidak ingin melanjutkan. Xiao Fan terdiam beberapa saat, menghindari topik pembicaraan dan berkata, kami sudah berjalan selama 3 hari, berapa lama lagi ke Seven Mile Cave yang kamu katakan? Xiao Bai meliriknya, tatapannya seperti air menyapu wajahnya, berkata, Seven Mile Cave adalah perbatasan selatan tempat tinggal terbesar suku Miao. Menurut ingatanku, 20 mil dari sini adalah tempat ramai di mana berbagai suku hidup bersama, disebut Tian Sui Stoket. Dari sana jalan sempit yang berbahaya ke selatan mengarah ke gua 7 mil orang Miao. Kemudian dia tertawa masam lembut, berkata, tapi saya tidak tahu, selama 300 tahun terakhir, apakah ada perubahan dalam situasi perbatasan selatan. Xiao Fan diam-diam mengangguk, tanpa sadar mempercepat langkahnya. Xiao Bai mengikuti di belakangnya, matanya menatap padanya untuk sementara waktu, lalu melihat ke depan lagi, bentangan urat gunung yang saling terhubung, menjulang tinggi, megah dan terjal, seperti manusia raksasa, mengawasi antara langit dan bumi, di zaman kuno. Jalan, beberapa manusia kecil ini. Xiao Fan dalam 10 tahun ini, datang berkali-kali ke perbatasan selatan untuk bilu, kurang lebih tahu beberapa hal tentang penduduk setempat di sini. Perbatasan selatan adalah wilayah yang luas tetapi jarang penduduknya, selain suku-suku barbar di ujung selatan 10.000 gunung besar yang membentang terus-menerus selama ribuan mil, generasi orang yang tinggal di pinggiran perbatasan selatan, sebagian besar terdiri dari 5 utama suku, yaitu Miao, Tu, Zhuang, Li, Gaoshan. Diurutkan berdasarkan populasi, suku Zhuang memiliki paling banyak dan membentuk hampir 40% dari total populasi perbatasan selatan. Pergi berdasarkan wilayah, suku Miao adalah yang paling kuat, tanah yang mereka tempati adalah yang terbesar dan paling subur. Membandingkan cara tradisional, suku Gaoshan yang paling sedikit penduduknya adalah yang paling gesit dan berani. 5 suku besar ini, tinggal di pinggiran perbatasan selatan secara turun-temurun, masing-masing suku memiliki bahasanya masing-masing tetapi secara keseluruhan, mereka menggunakan bahasa yang mirip dengan Central Plains ketika berkomunikasi antar suku, hanya saja kurang lebih mengandung karakteristik suku-suku etnis. Selama bertahun-tahun, tentu saja ada saat-saat di mana mereka berkomunikasi dan saling berpegangan tangan dengan gembira tetapi tidak ada kekurangan rencana, pertengkaran, dan konflik di antara mereka. Dalam waktu yang lama, suku-suku tersebut secara bertahap menduduki wilayah mereka sendiri tetapi ada juga situasi di mana wilayah saling terkait dan mengakibatkan perkelahian. Dan di mana tanah masing-masing suku bertemu satu sama lain, akan ada desa, kota, benteng tempat beberapa orang suku hidup bersama,
bahkan paling banyak terdiri dari orang-orang dari 5 suku yang tinggal bersama. Dan benteng Tianshui yang disebutkan Xiao Bai, adalah di mana suku Miao, Zhuang, Tu dan Gaoshan berbatasan, itu juga di pinggiran perbatasan selatan dan tempat ramai yang cukup terkenal. Langit perlahan menjadi gelap, saat menjelang malam, Xiao Fan, Xiao Bai, Ash, 2 manusia dan 1 monyet akhirnya masuk ke Tianshui Stockade. Meskipun ada kata benteng dalam namanya tetapi itu sama sekali berbeda dari benteng gunung yang biasanya dibangun di puncak gunung. Benteng Tianshui dibangun di atas tanah yang luas dan datar, jalan setapak yang mengarah keluar dari benteng di utara, selatan, timur dan barat. Arah, sesuai dengan apa yang dijelaskan Xiao Bai dalam perjalanan ke sini, tempat ini awalnya dibangun oleh suku Tu dan lokasi awalnya bukan di sini, melainkan di gunung yang terletak di dekat barat daya, karena ada mata air yang jernih di puncaknya. Dari gunung sehingga diberi nama Tianshui Stockade. Hanya saja kemudian ketika perbatasan tanah 4 suku bertemu satu sama lain dan seiring bertambahnya populasi, itu menjadi tempat di mana suku-suku yang berbeda hidup bersama. Dan karena perdagangan secara bertahap meningkat dan tinggal di puncak gunung, pertama tempat itu sempit dan tidak nyaman, kedua, juga sulit bepergian masuk dan keluar, meskipun rakyat jelata perbatasan selatan jauh lebih sehat dan bugar daripada orang-orang dataran tengah tetapi tidak ada seorang pun bersedia mendaki gunung setiap hari untuk melatih tubuh mereka. Dengan demikian, perlahan-lahan orang mulai pindah ke kaki gunung dan seiring berjalannya waktu, jumlah orang meningkat dan populasi seluruh benteng gunung secara bertahap bermigrasi ke bawah. Mengikuti perdagangan yang berkembang antara 4 suku, para pedagang dan pedagang yang bepergian ke tempat itu meningkat, skala perdagangan juga meluas, seperti untuk benteng gunung asli, lembur menjadi rusak, hanya nama, Tianshui Stockade, yang masih tersisa. Langit baru saja meredup, jalanan masih ramai dengan orang, hilir mudik, suara-suara riuh, terkadang bahasa suku yang berbeda terdengar keras, sangat jauh berbeda dengan jalan kuno yang sepi yang mereka lalui. Ash yang duduk di bahu Xiao Bai merasa sangat tertarik, kepala monyetnya menoleh ke kiri dan ke kanan, mengintip kemana-mana, Sisi, memanggil tanpa henti. Monyet bermata 3 itu bagaimanapun juga tidak biasa dan segera menarik perhatian orang-orang di jalanan, dan beberapa anak yang mengenakan pakaian suku perbatasan selatan bahkan mengikuti di belakang mereka dengan riang, tanpa berusaha membuat wajah lucu pada Ash, menggodanya. Ash pada dasarnya nakal dan segera menjadi bersemangat, ekornya berayun ke sana kemari dan tampak seolah-olah akan melompat dan bermain juga. Untungnya Xiao Fan berpunuk sekali, menariknya dengan satu ayunan lengannya dan menahannya. Tangannya, Ash, tak berdaya dan tahu itu tidak akan bisa lari, naik ke bahu Xiao Fan, membuat suara, Sisi, pada anak-anak di belakang dan juga meniru wajah lucu mereka. Anak-anak bahkan lebih bersemangat, mengoceh dan tertawa terbahak-bahak, sepertinya mereka juga merasa sangat tertarik. Xiao Fan mengerutkan kening, merasa sedikit kesal tapi bukan karena Ash main-main tapi karena dia punya masalah lain. Dia menoleh dan melihat sedikit ke samping, bibir Xiao Bai memiliki senyum tipis dan dengan senang hati melihat anak-anak itu dan Ash tertawa dan bermain-main. Pakaian kain kasar, bagaimana itu bisa menyembunyikan kecantikan kulitnya yang menawan. Belum lagi di pinggiran perbatasan selatan ini, angin kencang dan salju, sebagian besar wanita tampak biasa, kulit mereka gelap, bahkan di dataran tengah, dengan kultivasi beberapa ribu tahun ini berubah menjadi manusia Xiao Bai, sikap yang cantik dan lembut. Secara tidak jelas memancarkan di balik penampilan elegan yang indah itu, setiap kerutan dan setiap senyum, selalu membuat seseorang mengalami perasaan mabuk. Dan seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, di tengah hiruk pikuk tawa dan canda anak-anak, semakin banyak orang menoleh dan tatapan orang dewasa itu, sangat alami dan sangat cepat, dari monyet beralih ke wanita yang kecantikannya tidak dapat disembunyikan olehnya. Pakaian kasar itu. Segera, seolah-olah gelombang suara tak terlihat memanjang, kerumunan merasa heran dengan pemandangan itu dan wanita di bawah banyak tatapan itu, tampaknya tidak memiliki rasa malu sedikit pun, melihat senyum tipisnya, seolah-olah dia menyukai perasaan seperti itu. Xiao Fan merasa sangat jengkel, dengan perhatian seperti itu jelas bukan niatnya dan hanya berpikir apakah dia harus mengingatkan wanita di sampingnya ini, untuk segera menemukan tempat tinggal dan bangun pagi-pagi keesokan harinya dan pergi. Untuk 27 mil itu, yang merupakan hal penting yang harus dilakukan. Hanya saja, seolah-olah niatnya ditakdirkan untuk tidak terwujud, karakter yang pasti selalu muncul dalam cerita yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia,
saat ini telah muncul. Hooligan dalam cerita rakyat, di pinggiran perbatasan selatan ini, di suku-suku yang jarang penduduknya, sebenarnya juga ada. 3 pria berjalan keluar dari kerumunan, hampir terlihat mirip, tinggi, kekar, dengan punggung seperti harimau dan pinggang seperti beruang, berbicara setengah bahasa asing bercampur dengan bahasa gaul lokal yang unik, mulai mengambil kebebasan dengan Xiao Bai. Oh, itu, wanita ini sangat cantik. Xiao Bai tersenyum manis, tangannya dengan lembut menyapu wajahnya, dengan keindahan yang tak terkatakan, berkata, apakah itu? Pada saat itu, kerumunan itu gempar. Ketiga hooligan sangat senang, hooligan B membuka bajunya, memperlihatkan semangat baiknya, adik, ikuti aku. Aku akan membiarkanmu makan sesuatu yang panas, dan minum sesuatu yang enak. Para penonton yang berkerumun langsung tertawa terbahak-bahak, Xiao Bai melirik Xiao Fan di sampingnya, wajahnya masih tersenyum. Hooligan C mengejek hooligan B, apakah kamu tahu apa itu makan pedas dan minum sesuatu yang enak, yang disebut makan enak dan minum pedas? Setelah berbicara, dia menoleh ke Xiao Bai, adik perempuan, keluargaku memiliki tanah pertanian yang bagus dan 10.000 ladang, jika kamu mengikutiku, jamin kamu. Berbicara di tengah jalan, dia tidak dapat melanjutkan, Xiao Bai tersenyum lebih manis, seolah kelembutan memancar langsung dari hatinya, sepasang mata yang bergerak seperti air, seolah akan tumpah. Hanya saja tubuhnya malah melangkah mundur dan berdiri di samping Xiao Fan, dengan lembut berkata, aku sudah menjadi seseorang dengan suami. Para penonton, lagi-lagi keributan lain, Ash yang berada di bahu Xiao Fan, sebuah suara, jatuh dari bahu Xiao Fan dan mendarat di tanah. Setelah beberapa saat, untuk beberapa alasan, Ash benar-benar berbaring di tanah, menggunakan tangan monyetnya untuk memukul tanah dengan kuat, menyeringai dan, tertawa terbahak-bahak. Wajah Xiao Fan muram, diam-diam berdiri di sana, merasakan 3 hooligan di depannya, 6 pasang mata setan, penuh dengan permusuhan padanya. Setelah beberapa saat, para hooligan menyerbu, sepertinya pepatah perbatasan selatan, istri dari kepalan tangan, masih penuh vitalitas setelah ribuan dan ratusan tahun, melayani orang-orang perbatasan selatan. Peng, 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 3 suara, 3 sosok manusia terbang keluar, menabrak dinding di tepi jalan dan kemudian jatuh dengan keras, mengerang keras. Kerumunan terdiam, Xiao Fan dengan acuh tak acuh berkata, ayo cari tempat untuk beristirahat, kita akan berangkat besok pagi. Setelah berbicara dia berjalan di depan, Ash berbaring di tanah, menyusul dengan 2 atau 3 lompatan, bergegas ke bahunya, mulutnya, tanpa henti, berbalik dan membuat wajah lucu di Xiao Bai. Xiao Bai tersenyum, mengikuti, berjalan ke Xiao Fan, dia tiba-tiba berkata dengan tenang, kamu lihat aku dikurung selama 300 tahun, namun aku masih belum dianggap tuakan. Xiao Fan tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mempercepat langkahnya. Rasa perbatasan selatan sangat berbeda dari Central Plains, hanya saja seiring berjalannya waktu, meskipun tempat itu terpencil tetapi masih ada perdagangan dengan Central Plains. Dan bulu produksi lokal, Bijidel memiliki reputasi baik di Central Plains dan menarik cukup banyak pedagang Central Plains untuk maju untuk berdagang. Dan seiring berjalannya waktu, perbatasan selatan yang tidak memiliki penginapan, di bawah pengaruh pedagang Central Plains, penginapan muncul di beberapa kota dan kota yang paling ramai. Tempat di mana Xiao Fan dan Xiao Bai berada sekarang, adalah sebuah penginapan, namanya langsung diambil dari tempat tersebut dan diberi nama Tian Sui Inn. Berjalan ke penginapan, sangat jelas dekorasi meja dan kursi dipengaruhi oleh budaya Central Plains tetapi pemilik penginapan dan pelayan semuanya adalah orang suku Zhuang setempat. Suku Zhuang di perbatasan selatan memiliki populasi terbesar dan secara relatif, orang-orang mereka lebih baik dan paling dipengaruhi oleh dataran tengah, tidak seperti suku lain yang masih bersikeras berburu sebagai cara hidup utama mereka, suku Zhuang sudah secara bertahap mulai untuk bertani dan berdagang. Tapi juga karena itu, sifat suku Zhuang lebih pendiam, kebanyakan orang suku tidak memiliki sifat pemberani sehingga mereka tidak sekuat suku Miao yang memiliki populasi lebih kecil dari mereka. Xiao Fan dan Xiao Bai duduk, seorang pelayan sudah datang untuk melayani mereka. Sekarang langit sudah redup tetapi tidak banyak pelanggan di penginapan. Penampilan dan pakaian pelayan itu tampaknya berasal dari suku Zhuang tetapi kemungkinan besar dia telah bekerja di sini cukup lama, bahasanya agak lancar. 2 pelanggan, maukah kamu makan sesuatu?
Penginapan kami masih ada kamar bersih, harga kami paling masuk akal, terkenal dekat dan jauh. Xiao Fan mengangguk, berkata, beri kami 2 kamar bersih, kami akan menginap 1 malam. Pelayan itu tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, 2 pelanggan kemungkinan besar belum makan dengan benar, apakah Anda ingin memesan nasi dan hidangan? Xiao Fan tidak lapar tetapi melirik Xiao Bai, memutuskan dia harus memesan makanan, berbicara, beri kami 2 mangkuk nasi dan juga beberapa. Xiao Bai tiba-tiba berseru, senyum di wajahnya, berkata, apakah kamu memiliki bumi stafet siskin di sini? Xiao Fan terkejut, memandang Xiao Bai, pelayan itu juga terpana, melirik Xiao Bai lagi, berkata, Nona, mungkinkah Anda pernah mengunjungi perbatasan selatan sebelumnya, hidangan khas ini, tentu saja kami memilikinya. Senyum Xiao Bai semakin dalam, matanya berbinar, seolah mengingat sesuatu, perlahan berkata, oh, benar, juga, usus ular 3 bagian, ekor beruang panggang, daun musim gugur panggang, 5 cacing kecil, hitam buah hati. Matanya berbinar, berbicara sambil berpikir, awalnya kecepatannya masih lambat, menamai hidangan demi hidangan, namun kecepatannya meningkat menjelang akhir, nama-nama hidangan juga sangat aneh, sulit dipercaya setelah mendengarnya, jelas bukan apa yang akan dimiliki Central Plains. Xiao Fan tercengang dan di penginapan, selain pelayan yang senyumnya berubah menjadi mulut canggung yang menganga, bahkan pemilik penginapan yang sedang menghitung rekening di kejauhan juga datang. Setelah Xiao Bai menyebutkan hampir 30 hidangan dalam satu tarikan napas, dia kemudian berhenti untuk mengambil napas, berbalik dan tersenyum kepada pemilik penginapan dan pelayan, makanan itu, apakah Anda memilikinya di sini? Pemilik penginapan dan pelayan saling memandang, setelah beberapa saat pemilik penginapan tertawa kering dan berkata, Nona, Anda benar-benar berpengetahuan, hidangan yang baru saja Anda katakan, tidak satu pun dari mereka bukan hidangan terkenal perbatasan selatan. Namun banyak bahannya tidak mudah ditemukan, selain siskin isi bumi, penginapan saya hanya bisa membuat buah hati hitam dan ekor beruang panggang, mohon maaf. Wajah Xiao Bai mengungkapkan kekecewaannya tetapi dia tersenyum dan kemudian berkata, baiklah kalau begitu buat saja 3 hidangan itu dulu. Pemilik penginapan dan pelayan buru-buru mengakui dan pergi. Xiao Bai berbalik dan melihat Xiao Fan menatap dirinya sendiri, dia tersenyum manis dan berkata, sudah beberapa ratus tahun, aku juga tidak tahu kenapa, tiba-tiba ingin mencoba cita rasa lokal pada masa itu. Anda datang ke sini sebelumnya, apakah Anda pernah mencoba hidangan itu? Xiao Fan menggelengkan kepalanya, di masa lalu ketika dia mengunjungi perbatasan selatan, hatinya disibukkan dengan menemukan suku dukun hitam untuk mengobati bilu, bagaimana dia memiliki mood untuk menginginkan makanan enak, biasanya dia akan menyelesaikan makanannya hanya di gurun. Kali ini jika bukan karena keadaan khusus, untuk menghindari pengejaran pria Fenxiang di mana-mana dan di atas itu, Xiao Bai bagaimanapun juga adalah perempuan meskipun roh jahat berusia 1000 tahun, pasti mereka tidak bisa tidur di hutan belantara. Setiap malam karena itu mereka memasuki kota. Dia terdiam beberapa saat, tiba-tiba bertanya, siskin isi tanah, kira-kira saya bisa menebak apa itu buah hati hitam. Xiao Bai tertawa dan berkata, ada buah khusus di perbatasan selatan, berpenampilan hijau zamrud dengan daging putih lembut tapi jantung buahnya hitam, menggunakan minyak untuk menggorengnya, rasanya sangat enak. Xiao Fan mengerutkan kening lalu bertanya lagi, lalu, ekor beruang panggang, itu apa juga, jangan bilang itu ekor beruang hitam. Saya pernah mendengar tentang cakar beruang dan empedu beruang tetapi belum pernah mendengar bahwa ekor beruang dapat dibuat menjadi hidangan. Xiao Bai tersenyum dan berkata, beruang ini bukan beruang, ada binatang unik di perbatasan selatan, yang disebut beruang ekor panjang, ukurannya jauh lebih kecil daripada beruang hitam putih yang kita kenal tetapi dagingnya enak, jauh tidak sebanding dengan mereka. Terutama ekornya yang panjang adalah tempat esensinya, di wilayah perbatasan selatan, sangat terkenal. Xiao Fan terdiam, Xiao Bai menatapnya, tiba-tiba bertanya, aneh, kamu biasanya tidak menunjukkan minat pada apapun, mengapa ketika datang ke makanan, kamu tertarik? Xiao Fan tertegun, tidak berbicara untuk sementara waktu, sejak muda dia dibesarkan di lembah bambu besar Bukit King Yun dan mulai memasak segera setelah itu. Untuk memasak, dia benar-benar sangat berbakat dan memiliki minat. Jika dia dibesarkan dalam keluarga biasa, kemungkinan besar dia akan menjadi juru masak dan bahkan mungkin membuat beberapa prestasi kecil. Hanya itu sekarang.
Xiao Fan menghela nafas pelan, tiba-tiba semangatnya mengering dan tidak ingin berbicara lagi. Xiao Bao menatapnya dengan penuh minat, matanya berbinar dengan kelembutan, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Hanya Ash yang tampak gelisah, kepalanya berputar ke sana kemari, membuat suara lembut dari waktu ke waktu, seolah mengharapkan sesuatu. Malam yang sepi, Tian Sui Stoket yang telah ramai dengan orang-orang sepanjang hari, berangsur-angsur menjadi tenang saat malam tiba. Tian Suiin memiliki total 2 lantai, lantai kedua menampung kamar tamu. Xiao Fan mengamati dengan seksama, hanya Xiao Bai dan dia yang menginap di penginapan malam ini. Meskipun tampak hidup di sini tetapi di musim ini, dunia, kekacauan berturut-turut, tidak banyak pedagang Central Plains datang ke perbatasan selatan. Dan penduduk lokal perbatasan selatan, kebanyakan dari mereka tidak akan tinggal di penginapan. Kamar Xiao Bai berada tepat di samping Xiao Fan, dipisahkan oleh papan kayu, tidak kedap suara, tawa ringan yang tidak jelas dan suara "si" dapat terdengar dari ruangan lain. Monyet Ash kembali berlari ke kamar Xiao Bai untuk bermain, meskipun Ash masih tidur dengan Xiao Fan setiap malam tapi Xiao Bai karena beberapa alasan, sangat dekat dengan Ash, dan sekarang Ash suka menempel di dekat 1000 ini. Roh rubah berumur 1 tahun. Xiao Fan berbaring di kamarnya untuk sementara waktu, dia sudah lama tidak tinggal di penginapan dan tidak terbiasa. Tanpa sadar setelah waktu yang lama, sudah larut malam tetapi dia masih belum mengantuk. Entah bagaimana merasa jengkel, dia berdiri dan perlahan berjalan ke jendela, mendorong membukanya dan melihat keluar. Berbeda dengan siang hari, di perbatasan selatan langit malam, awan gelap perlahan-lahan menyebar tapi lapisan awan masih ada, cahaya bulan redup tersingkap dari celah-celah. Cahaya bulan yang jernih, seperti es seperti salju, dengan tenang menyinari tubuhnya. Dunia yang luas, sedang tertidur lelap, lingkungan sekitarnya sunyi tanpa suara manusia. Hanya dari sudut jalan yang tidak diketahui, tangisan serangga rendah bisa terdengar, suara-suara sedih. Kegelapan menyelimuti bumi, melalui jendela, menatap jauh, ribuan gunung dan bermil-mil, langit malam diam. Di bawah langit malam yang sunyi dan sepi di perbatasan selatan, tiba-tiba, masa lalu seperti gelombang bergelombang, naik ke dalam hatinya. Tidak lama sebelumnya, anak di desa terpencil itu, terlibat dalam gejolak urusan duniawi yang bergejolak, hanyut bersama ombak. Sesekali melihat ke belakang, bahwa sebenarnya, dia tidak memiliki siapa-siapa di sisinya. Hidup itu benar-benar sepi. Pria di bawah bulan, kepalanya tertunduk dan diam. Sebuah suara menembus langit di kejauhan, samar-samar melintas. Xiao Fan mengangkat kepalanya, mengerutkan kening, sedikit suar di cakrawala, seperti meteor yang melintasi langit malam, melesat melintasi cakrawala, melewati Tian Sui Stoket, mendarat di barat. Dan di belakangnya, ada 3 cahaya lagi, mengejar dengan cermat. Xiao Fan berpenglihatan sangat tajam, dengan satu pandangan, dia bisa mengatakan bahwa keempat sinar itu dibuat oleh seniman bela diri, yang bepergian melalui langit, dan meskipun 3 sinar di belakang masih tidak dapat mengejar cahaya pertama, tetapi orang yang melarikan diri itu masih tidak bisa melepaskan diri dari pengejaran. Setelah beberapa saat, cahaya pertama tampaknya membuat keputusan, jatuh dari langit, melihat lokasinya, berada di arah barat daya dari Tian Sui Stoket. Dan kemudian, 3 cahaya pengejar juga mendarat. Xiao Fan terdiam sejenak, merasa bahwa malam ini suasana hatinya sedang gelisah dan dia benar-benar tidak ingin sendirian di sini. Dia melambaikan tangan kanannya, tanpa suara berubah menjadi cahaya hijau tua, terbang menuju tempat keempat cahaya itu mendarat. Setelah sosoknya berkurang, suara, jendela kamar di samping Xiao Fan didorong terbuka juga. Xiao Bai membawa Ash, menatap ke arah di mana Xiao Fan terbang. Setelah beberapa saat, sosok Xiao Fan menghilang ke dalam kegelapan. Wajah Xiao Bai diam, tidak ada ekspresi di wajahnya yang cantik, hanya matanya yang berkilat aneh. Xiao Fan terbang tanpa suara dan segera menemukan lokasi di mana keempat cahaya itu mendarat. Di sanalah gedung Tian Sui Stoket sebelumnya berada, puncak gunung yang terlantar selama bertahun-tahun. Hanya saja ketika dia baru saja memasuki benteng, seruan rendah yang teredam terdengar dari depan, mengikuti suara marah, bercampur dengan tawa yang akrab terdengar. Xiao Fan segera mengerutkan kening. Tawa centil, dengan kekuatan menggoda yang samar, itu adalah suara Jin Pinger. Xiao Fan ragu-ragu, perlahan bergerak maju dari sudut gelap yang dia sembunyikan. Jalan-jalan sepi yang sepi, ubin yang tersisa,
pemandangan yang sunyi. Langit sekarang kembali cerah beberapa derajat, lapisan awan berangsur-angsur menyebar, cahaya bulan berangsur-angsur menjadi lebih terang, mengubah benteng terlantar ini beberapa derajat lebih terang. Wajah Jin Pinger masih memiliki senyumnya yang tidak berubah, tersenyum menawan dan berdiri di tengah jalan, di hadapannya adalah seorang pemuda dengan ekspresi marah. Orang ini juga seseorang yang dikenal Xiao Fan, murid berbakat lembah Fenxiang, Li Sun. Dan di belakangnya di jalan, ada murid lembah Fenxiang lain yang tergeletak di tanah, kemungkinan besar terluka oleh Jin Pinger, di pakaiannya mulai dari dada kiri memiliki luka besar yang dalam dan mengerang lemah. Hanya saja, tatapan Xiao Fan baru saja menyapu ketiga orang itu dan setelah beberapa saat, matanya berhenti sepenuhnya pada orang terakhir. Malam yang cerah dan suram, jalan yang sunyi, di belakang Jin Pinger sisa-sisa bangunan kecil yang terbengkalai, seorang wanita berpakaian putih, membawa pedang panjang di punggungnya, berdiri di atap, menghadap angin, pakaiannya berkibar. Kulitnya yang seperti salju di bawah sinar bulan, membuat orang merasa bahwa dia adalah wanita yang sangat cantik dengan kulit pucat. Malam ini, cahaya bulan ini, sebenarnya seindah dan secerah ini karena dia. Lu Sueki, mata yang familiar, sosok siapa yang dipantulkan. Xiao Fan menatap kosong. Dalam kegelapan, dia diam-diam memperhatikan gadis yang tampaknya muncul dari dunia ini, seluruh dunia yang membeku dan angin, 10 tahun, tampaknya tidak menyentuhnya sama sekali. Oleh karena itu ketika seseorang melihat ke atas, pandangan pertama, adalah bahwa dia di bawah sinar bulan dengan sosok peri yang dingin dan jernih itu. Wanita jahat, wajah tampan Li Sun penuh dengan kemarahan. Dia dan Lu Sueki, satu di depan dan satu di belakang, memblokir Jin Pinger, tetapi ketika mereka mendarat barusan, wanita iblis sekte jahat tiba-tiba melancarkan serangan, pertama-tama menyihir saudara junior lembah Fenxiang di belakangnya dengan keterampilan delusi hati, kemudian melukai dia dengan pedang cahaya ungu. Jika bukan karena Li Sun yang ikut campur dalam waktu, kemungkinan besar saudara junior ini akan kehilangan nyawanya. Hanya saja Li Sun sekarang lebih khawatir, selain cedera adik laki-laki ini, masih ada hal-hal lain. Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada adik perempuanku, Yan Hong? Cepat serahkan dia. Jin Pinger tersenyum, matanya tiba-tiba ragu, melihat ke arah kegelapan di belakang Li Sun, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, melirik ke tempat persembunyian Xiao Fan, berkata, kamu baru saja mengatakannya, itu adalah adik perempuanmu dan bukan adikku. Adik perempuan, bagaimana saya tahu? Pei, ekspresi Li Sun sangat marah, ternyata dia sangat peduli pada adik perempuan junior ini, dengan marah berkata, jika bukan karena mata tajam Paman Guru Sangguan dan menemukannya, kita masih akan berada dalam kegelapan. Anda dengan sengaja membunuh murid lembah Fenxiang kami harus menyelesaikan skor ini dengan Anda. Jika kamu pintar, lebih baik serahkan adik perempuan Yan Hong lebih awal. Ayo, aku sangat takut. Jin Pinger menepuk dadanya dengan tangannya tetapi senyum masih ada di wajahnya, tidak sedikit pun ketakutan, malah kegenitannya meningkat, dia dengan lembut berkata, kalian semua masih dianggap orang fraksi baik, bagaimana bisa begitu banyak dari kalian menggertak aku gadis lemah yang satu ini? Sebuah dengusan dingin malah terdengar dari belakang. Itu Lu Sueki. Li Sun melirik sosok cantik yang berdiri tinggi, wajahnya serius, berbicara kepada Jin Pinger, wanita jahat, jika kamu masih keras kepala, aku tidak akan sopan. Kata, sudah, bahkan belum terucap, Jin Pinger tiba-tiba tersenyum manis, cahaya ungu tiba-tiba menyala di lengan kanannya. Li Sun segera berkonsentrasi dan bersiap, wanita jahat ini penuh dengan trik dan senjata magisnya sangat tajam, itu memang bukan benda sepele. Dengan serangan itu sebelumnya, meskipun adik laki-lakinya di belakangnya berada di bawah pengaruh skill Delusion Heart, tetapi tahun-tahun pelatihannya masih tidak sebanding dengannya, bisa dilihat skillnya sangat bagus. Hanya saja Li Sun selalu sombong, keterampilannya tinggi dan meskipun waspada tetapi tidak memiliki sedikit pun kegugupan. Dan sekarang ada seorang wanita cantik yang menonton dengan dingin, sejak dia melihatnya 10 tahun yang lalu. Dia telah mengaguminya sejak lama dan pasti tidak akan kehilangan wajahnya di depan wanita cantik ini. Saat dia sedang berkonsentrasi untuk bertarung, tiba-tiba Jin Pinger yang licik membuat gerakan palsu lainnya, tiba-tiba sosoknya berubah menjadi cahaya ungu, bersama dengan pedangnya, pergi untuk menyerang Lu Sueki di belakang. Dalam sekejap mata, cahaya ungu mendekat, wajah Lu Sueki seputih es, zeng, suara tajam, energi surgawi beraneka ragam,
cahaya biru bersinar ke segala arah, pedang surgawi Tianya tiba-tiba ditarik, horizontal di depannya. Li Sun melihatnya dari belakang, merasakan kecemasan yang tidak diketahui, menghunus pedangnya dan mengejarnya. Tanpa diduga ketika pedang cahaya ungu Jin Pinger bertemu Tianya, dia mengambil kesempatan untuk mundur, secepat kilat dia berbalik. Li Sun terkejut tapi untuk sesaat tidak bisa menghentikan tubuhnya untuk mengejar kembali dan ketika Lu Sueki hendak mengikuti, dia malah dihalangi oleh Li Sun dan tidak punya pilihan selain menekan tindakannya. Mereka berdua melihat ke atas pada saat yang sama, arah yang Jin Pinger terbangkan adalah tempat Li Sun berdiri sebelumnya. Di sana, masih ada yang terluka tergeletak di tanah, seorang murid lembah Fansi yang bingung harus berbuat apa. Li Sun segera memucat. Dia dengan sepenuh hati ingin membuat Lu Sueki terkesan dan benar-benar lupa bahwa adik laki-lakinya di belakangnya saat ini sama sekali tidak berdaya. Saat ini dia sangat menyesal dan dengan raungan, tubuhnya seperti kilat, mengejar dengan sekuat tenaga. Lu Sueki mengikuti di belakangnya, juga menuju Jin Pinger. Dalam sekejap, Jin Pinger telah mencapai murid lembah Fansiang dan tiba-tiba dengan kakinya, menendang tubuhnya ke atas, tubuh itu terbang melewatinya. Li Sun dengan cepat menangkapnya tetapi yang mengejutkan, dia merasakan darah dan seketika jubahnya sudah diwarnai merah. Dengan tendangan dari Jin Pinger ini, itu telah mengakhiri hidup murid muda ini. Mata Li Sun tampak seperti akan memuntahkan api, hanya saja dengan penundaan sesaat ini, Lu Sueki telah menyusulnya untuk terus mengejar Jin Pinger. Dan sosok Jin Pinger baru saja melewati sudut gelap itu. Diam-diam, dalam waktu singkat itu, suara Jin Pinger terdengar dengan pelan, "Bantu aku memblokir wanita itu." Dalam kegelapan, orang itu mendengus, niat menghina sangat jelas dan tubuhnya bergerak, jelas tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Tanpa diduga pada saat percikan batu api ini, Jin Pinger tiba-tiba dengan cepat mengucapkan 3 kata dengan keras, "Gua 7 mil." 3 kata ini, seperti kilatan petir, memaksa Xiao Fan yang hendak lepas landas, berhenti, wajah Jin Pinger penuh dengan senyum misterius, dalam sekejap melewati tubuhnya. Dan setelah beberapa saat, sosok putih Lu Sueki mendekat, tepat di depannya. Siapa yang tahu, pada saat itu, sosok siapa yang terlintas di benak. Cahaya hijau tua menyala, wajah dingin Lu Sueki seketika berubah, ketidakpastian, kebingungan, kegembiraan dan kemarahan. Qiang Liang, Tianya dan penyerap jiwa, cahaya biru dengan cahaya merah, saling memantulkan di malam hari, bergema jauh. Li Sun melewati Lu Sueki, terus mengejar Jin Pinger, bagaimanapun juga Jin Pinger adalah sosok yang lebih penting, terutama setelah dia membunuh adik laki-lakinya yang datang bersamanya. Hanya saja ketika dia berada di udara, dia diam-diam menoleh ke belakang, memperhatikan pria dan wanita itu diam-diam saling berhadapan di jalan yang terlantar, nyala api yang menyala di kedalaman matanya, sebenarnya sangat membara. Jauh di sana, tawa Jin Pinger bisa terdengar, suara itu indah dan mengejek, Xiao Fan mendengarnya dan terdiam. Cahaya bulan seperti air, menyinari gunung yang sunyi ini, jalanan yang sepi. Wanita di depannya, pakaian putih seperti salju, pedang panjang di tangannya, cerah seperti air musim gugur. Bercermin di mata, menatap orang itu dalam-dalam, siapa itu? Jalan panjang yang tenang, bulan yang cerah tergantung di cakrawala, dengan jelas dan terang bersinar ke bawah, menarik bayangan panjang dari 2 orang yang berdiri di jalan yang sepi. Emosi macam apa itu? Seperti ribuan kata yang melilit di hati, hanya saja ketika seseorang menghadapinya, tidak ada kata yang keluar. Angin kesepian akhir musim gugur, dengan lembut mengaduk pakaian. Tianya di tangan Lu Sueki, berkelap-kelip dengan cahaya biru redup, perlahan-lahan jatuh dan mundur. Xiao Fan tetap diam, Lu Sueki menatap pria di depannya. Di bawah sinar bulan, Xiao Fan tiba-tiba merasa sesak napas. Tanpa membuat gerakan apapun, tanpa melawan dan bahkan tanpa luka atau darah tapi untuk beberapa alasan, setiap kali dia menghadapi gadis cantik ini, di depan matanya, dia juga memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Keindahan yang tak tertandingi, jernih dan beriak seperti salju, seperti pertama kali mereka bertemu, gadis cantik murni itu, jauh dari yang lain. Hanya saja, tidak tahu sejak kapan, di matanya, sosoknya ada di dalamnya. Baru saja gadis itu, apakah dia sekte Hehuan Jin Pinger? Lu Sueki tiba-tiba bertanya dengan pelan. Xiao Fan terkejut, diam-diam mengangguk dan berkata, "Ya." Lu Sueki memandangnya, kilatan tampak melintas jauh di matanya, dia dengan acuh tak acuh berkata, "Apakah kamu bersamanya selama ini?"
Hampir tanpa sadar, Xiao Fan segera menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak, aku tidak ada hubungannya dengan dia." Suaranya tiba-tiba turun, merasakan sesuatu yang aneh dengan perasaannya, seolah mencoba menjelaskan sesuatu. Tapi kilatan aneh Lu Sueki menghilang, seolah-olah beban tertentu tiba-tiba terangkat dari bahunya, bahkan ekspresinya pun tampak lebih lembut. Hanya saja, di antara mereka berdua, mereka masih dipisahkan oleh jarak yang jauh, seperti jurang yang dalam. Cahaya bulan seperti air, berlama-lama di jalan yang sepi ini. Jin Pinger dan Lixun mengejar sosok yang telah lama menghilang, di benteng gunung yang besar, sepertinya hanya mereka yang tersisa. Mereka adalah kejahatan dan kebaikan yang tidak dapat didamaikan, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki niat untuk bertarung. Dalam cahaya terang yang dingin, Lu Sueki tiba-tiba berkata, bisakah kamu berjalan denganku?" Xiao Fan mendongak, ekspresi terkejut di matanya. Berjalan-jalan di jalan terlantar ini, larut malam, cahaya bulan seperti air. Kedua sisi jalan adalah tembok yang runtuh dan bobrok, semuanya menjadi reruntuhan. Hanya saja ketika angin malam bertiup, puncak gunung tanah asing ini ribuan mil jauhnya dari kampung halaman mereka, dalam ketenangan, tampaknya memiliki kelembutan yang samar. Dua dari mereka berjalan berdampingan tetapi menjaga jarak 3 ci, tidak sengaja atau sengaja, mereka juga tampak samar-samar menghindari sesuatu. Tetapi di tengah malam yang suram ini, bagaimana mungkin emosi seseorang tidak terjerat? Aroma samar, tertiup angin, secara tidak jelas melayang di sampingnya. "Apakah kamu masih ingat pertandingan pertama kita di kompetisi bela diri 7 cabang Bukit Qingyun?" Lu Sueki tiba-tiba memecah kesunyian, berkata pelan. Xiao Fan terdiam, dalam hatinya dia merasa bingung. Lu Sueki dalam kesannya bukanlah seseorang yang banyak bicara, tapi entah kenapa malam ini dia terlihat agak aneh. Meskipun begitu tapi dia masih mengangguk dan berkata, "Aku ingat, saat itu kamu sudah bisa menggunakan Celestial Sword Wild Thunder True Formula, itu benar-benar luar biasa." Lu Sueki memandangnya, dengan samar berkata, "Tapi pertandingan itu, faktanya aku kalah." Xiao Fan terdiam lalu berkata, "Pada saat itu terlepas apakah itu kultivasi atau pelatihanmu, semuanya jauh melampauiku, sebenarnya aku yang kalah." Wajah Lu Sueki menunjukkan sedikit kekecewaan, dengan ringan berkata, "Sebenarnya saat itu aku sudah tahu, di saat kritis terakhir, kamu sengaja menahan diri. Tetapi saya tidak tahu mengapa saya tidak dapat mengendalikan daya saing saya dan pada saat itu, bagaimanapun caranya, saya tidak dapat mengatakan yang sebenarnya kepada guru dan paman guru saya yang gembira." Xiao Fan tersenyum dan berkata, "Hal-hal sepele itu, setelah bertahun-tahun, mengapa kamu masih menyimpannya di hatimu?" Lu Sueki mendongak, menatap bulan yang cerah di cakrawala, diam-diam tenggelam dalam pikirannya. Kecantikannya, di bawah sinar bulan, seperti bunga yang diletakkan dengan lembut di bawah sinar bulan yang terang. "Sejak itu, aku mengingatmu di hatiku." Dia dengan lembut, berkata dengan samar. Tubuh Xiao Fan bergetar, mendongak tiba-tiba, dia tidak bisa membayangkan, dingin seperti embun beku Lu Sueki akan mengatakan kata-kata seperti itu, tetapi melihat sosok cantik gadis pendiam dan cantik di bawah sinar bulan, itu jelas di depannya. Dalam hatinya, tiba-tiba dia memiliki firasat, seperti bencana datang dengan tenang, di jeda hening pihak lain, dia bisa merasakan, dia tidak bisa lagi menghindarinya. "Sampai nanti, ketika kita pergi ke Kongsang Mountain Forsaken Abyss, bertarung dengan orang-orang fraksi jahat, berjuang melawan iblis dan roh jahat, kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku, aku juga mengingat hal itu dengan baik." Dia berbicara dengan lembut, suaranya melayang dengan jejak surrealis. Ghostly, tidak, seolah-olah pada saat ini dia sekali lagi berubah menjadi mantan Zhang Xiaofan, masa lalu, satu persatu muncul di depannya. Hanya saja, dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun. "Saat itu, kami terjebak dalam situasi putus asa, membuat perjuangan terakhir untuk hidup kami, tetapi saya tidak pernah takut, jika saat itu saya harus mati bersama dengan Anda, saya." Dia berbalik, menghadap pria ini, di matanya, kecemerlangan yang belum pernah terlihat sebelumnya, kelembutan beraneka ragam yang belum pernah muncul sebelumnya terkubur jauh di dalam hatinya, dan bahkan pipinya yang seperti salju, rona merah muda samar, dengan kecantikan yang menawan. "Aku juga bersedia," dia mengatakannya perlahan tapi dengan tekad. Adegan malam itu bagus, angin malam dengan lembut melayang. Kedua orang yang saling berhadapan, tiba-tiba terdiam.
Hati Xiao Fan berada dalam kekacauan, ribuan pikiran dan emosi mengalir deras dan cepat ke dalam pikirannya, tetapi di antara gelombang yang bergejolak, sebuah suara sepertinya berteriak keras, "Bilu." Seketika, dia basah kuyup dalam kedinginan dari atas ke bawah, mendinginkan darahnya, mendinginkan hatinya. Lu Sueki diam-diam menatap pria di depannya ini, melihat setiap perubahan ekspresi wajahnya. Kebingungan awal dan kemudian bingung dan mungkin sedikit panik tetapi tiba-tiba terlepas, detasemen yang dia bungkus dengan erat. Hanya saja kelembutan di matanya, tidak pernah berkurang, masih terus berbicara dengan suara rendah. Sampai nanti, Bukit Liubo, Puncak Tongtian, hal-hal terjadi satu demi satu, saya berdiri di samping, menyaksikan tanpa daya saat Anda perlahan berubah. Sampai akhir, di Tongtian Peak, di bawah Zuxian Celestial Sword, setelah itu Nona Bilu memblokir pedang untukmu, aku tahu, kamu tidak akan pernah bisa kembali. Xiao Fan mengepalkan tinjunya, kuku menancap jauh ke telapak tangannya, dia bernapas dengan susah payah, mengertakkan giginya dengan erat, sehingga detasemennya tidak akan runtuh dalam sekejap. Hanya saja bagaimana dia bisa secara terpisah menghadapi wanita ini. Mengapa kau melakukan ini? Dia diam-diam berkata. Lu Sueki tertawa sedih, matanya berkabut, sosok di bawah sinar bulan, sunyi dan cantik. Aku tidak menyesal, sudah 10 tahun, aku masih memikirkanmu di hatiku, jika mungkin, aku lebih suka menyerahkan segalanya dan pergi ke ujung dunia bersamamu, tetapi pada akhirnya itu sudah tidak mungkin. Dia menggigit bibirnya, dengan lembut, perlahan mengulangi, tidak mungkin, tidak mungkin. Lalu, angkat kepalanya, bibirnya begitu putih, kulit di wajahnya tampak lebih pucat seperti hampir tembus pandang, hanya tatapannya, cerah seperti bulan yang kesepian menggantung tinggi di cakrawala. Sekte King Yun membesarkan saya dan mendidik saya, terlebih lagi guru menyayangi saya, mencintai saya, mengajari saya, tidak peduli apa, saya tidak bisa mengkhianati King Yun. Aku memberitahumu hal-hal ini hari ini, karena aku ingin kamu tahu niatku, bagaimana aku di depanmu, memutuskan 10 tahun angan-anganku. Tangannya yang cantik, mencengkeram tiannya dengan erat, seolah-olah dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan kata-kata itu. Setiap kata, seperti pisau tajam, mendarat di hati Xiao Fan. Tapi dia tetap diam, tidak mengatakan apa-apa. Intens, menatap. Pria yang pernah terukir begitu dalam di dalam hatinya, hanya berdiri di depannya tetapi seolah-olah dia berada di ujung dunia yang lain. Tiannya, terhunus. Busur anggun yang berkelap-kelip dengan cahaya biru, berkilauan di udara, di depan Xiao Fan, menebas. Di jalan terlantar, di antara kedua orang itu, hanya satu langkah dari Xiao Fan, celah yang dalam muncul. Memisahkan dua orang, cahaya bulan sunyi, malam semakin dalam. Pakaian putihnya seperti salju, berkibar di udara tanpa angin, seperti peri, di matanya yang cerah, kelembutan dan penderitaan, semuanya hanya jauh di dalam hatinya. Setelah malam ini, jika kita bertemu lagi, kamu dan aku akan menjadi musuh hidup dan mati. Wajah pucatnya tidak memiliki jejak darah, bahkan sosoknya juga mulai bergetar. 10 tahun ini, setiap kali saya memiliki pikiran bodoh, saya akan menari dengan pedang saya di belakang bukit, dia berkata dengan lemah, malam ini, biarkan saya menari untuk terakhir kalinya. Zen, pedang surgawi tiannya membuat teriakan seperti burung phoenix, melesat ke langit. Gadis dengan pakaian seputih salju, terbang, di bawah sinar bulan yang indah dan sunyi, seolah-olah peri 9 surga telah turun ke dunia fana, menari dengan liar. Kilatan pedang yang tidak jelas seperti mimpi, menari dan menghabiskan sisa-sisa perasaan selama ribuan tahun. Tahun-tahun terakhir, perlahan-lahan muncul, tidak tergesa-gesa berlalu. Siapa yang mendesah pelan, yang matanya dikaburkan. Cahaya pedang seperti salju, hati siapa yang terluka. Dia terobsesi, dia menari sendirian, angin bertiup, awan terpisah. Dinding yang runtuh dan bobrok berserakan satu persatu. Batu berguling kemana-mana, debu beterbangan, suara angin memilukan. Sosoknya melayang, seperti hanyut terbawa angin dan awan di sekitarnya berkumpul, langit kembali gelap. Hanya meninggalkan bayangan yang jelas melayang tidak jelas. Apa yang secara diam-diam berteriak di dalam hati, apa yang secara impulsif dipanggil di dada. Dia tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Tubuhnya gemetar, mungkin untuk berjalan ke depan. Kaki itu terangkat, di udara,
tampak seperti akan melangkahi tanda yang dalam di tanah. Angin bersiul, bayangan seperti embun beku. Pedang seperti air musim gugur, turun dari langit, suara tajam menembus udara tetapi berhenti tiba-tiba di depan alisnya. Angin yang masih melolong di langit, berangsur-angsur mereda, batu-batu yang berguling-guling, perlahan berhenti. Langit kembali terbuka, cahaya bulan mendapatkan kembali kecemerlangannya, cerah dan jernih seperti air. Wajah indah Lu Sueki, tepat di depannya, seperti es, hanya di sepasang mata itu, sepertinya masih ada perasaan samar, kelembutan seperti air. Mata mereka, keduanya mengarah ke antara mereka, mencerminkan bekas luka yang dalam. Dinginnya pedang surgawi tianya, seolah-olah memancar dari ujung pedang ke udara, mendinginkan seluruh tubuh, membangunkannya tiba-tiba dari mimpi kabur. Wajahnya, sangat cantik sehingga tidak tampak fana. Kaki Xiao Fan, berhenti di udara, perlahan-lahan mundur. Tangan Lu Sueki yang memegang pedang, perlahan turun, sosok orang itu, pada akhirnya masih diam-diam mundur dari tanda yang dalam ini. Lalu dia tersenyum. Senyum itu tampak seperti bunga bakung yang indah yang di kehidupan sebelumnya dan saat ini berkembang di pemandangan malam. Tapi setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan membungkuk, erangan lembut, memuntahkan seteguk darah. Tetesan merah tua, menetes ke pakaian putihnya, seperti bunga berwarna cerah namun jahat. Dia masih tersenyum, pandangan terakhir pada pria itu, berbalik, memegang pedangnya, terbang, berubah menjadi cahaya putih, melesat melewati langit malam, di bawah bulan terang yang tenang, menghilang ke malam yang jauh. Meninggalkan seorang pria sendirian, diam-diam melihat ke jalan di depannya, garis merah, bekas luka yang dalam. Dalam kegelapan, rubah langit berekor 9, Xiao Bai, menggendong Ash, menyaksikan semua yang terjadi di jalan itu di kejauhan. Ash tampak sedikit gelisah, bergerak dalam pelukannya. Xiao Bai dengan lembut menepuk kepalanya, meletakkan jari di bibirnya, membuat gerakan yang tenang. Ash menjadi tenang tetapi matanya masih tertuju pada sosok tuannya yang sunyi, tidak pernah pergi bahkan untuk sesaat. Untuk waktu yang lama, Xiao Fan berdiri di depan tanda yang dalam itu untuk waktu yang sangat lama, dia terus seperti itu, terus berdiri, tidak bergerak. Dan Xiao Bai tampaknya sangat sabar, dalam kegelapan menunggu, saat itu, bahkan Ash yang gelisah juga diam. Akhirnya tubuh Xiao Fan bergerak sekali, lalu seolah menggunakan banyak usaha untuk berbalik, menoleh. Melihat dari jauh, wajah pria ini seperti abu mati, sangat kuyu. Tubuh Ash, lagi-lagi bergerak gelisah. Jauh di depan, Xiao Fan diam-diam bergumam tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya dengan cukup jelas. Setelah beberapa saat, dia dengan kosong mengangkat kepalanya dan akhirnya tidak terburu-buru pergi. Sampai dia pergi jauh, Xiao Bai membawa Ash keluar, berjalan ke tanda yang ditinggalkan oleh pedang surgawi tianya Lu Sueki. Dia diam-diam menatap, setelah beberapa lama menghela nafas. Cinta di dunia ini, benar-benar menghancurkan hati seseorang. Kasihan kedua orang itu, sangat luar biasa tapi seperti orang bodoh. Jeritan, Zizi, terdengar, Xiao Bai terkejut, Ash yang tidak setuju. Itu melompat turun dari Xiao Bai, pantatnya duduk di tanah di samping, menolak untuk berbicara dengan penuh kebencian, meniru gerakan marah manusia, kedua tangannya disilangkan di depan dadanya, kedua pipinya membusung, tampak seperti sedang marah. Xiao Bai tertawa terlepas dari dirinya sendiri, dengan suara rendah berkata, "Kamu tidak suka aku mengatakan tuanmu bodoh." Ash mengangguk, Zizi, memanggil beberapa kali, matanya berkedip. Meskipun masih memiliki ekspresi marah tetapi ekornya yang panjang, diam-diam berguling, melilit kaki Xiao Bai. Xiao Bai tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berjongkok dan merapikan kepala Ash, matanya berangsur-angsur menjauh. Setelah beberapa lama, dengan lembut berkata, "Sebenarnya bagaimana kamu tahu? Keinginanku dalam 1000 tahun ini hanyalah menjadi orang bodoh seperti itu, kemudian juga memiliki orang bodoh yang akan memperlakukanku dengan baik, itu saja. Jika gadis itu benar-benar ingin memutuskan cintanya, pedang itu akan menusuk sejak lama, kurasa sampai akhir, meskipun dia menggunakan pedang untuk menunjuk Xiao Fan tetapi di dalam hatinya, betapa dia merindukan Xiao Fan untuk mengabaikannya. Segalanya dan melangkah maju. Hanya saja, jika Xiao Fan melangkah, dia tidak akan menjadi Xiao Fan. Di dalam hatinya, pada akhirnya masih ada Bilu. Xiao Bai diam-diam berkata, Ash sepertinya tidak mengerti, menggaruk kepalanya, tiga mata menatap Xiao Bai.
Xiao Bai menatap kosong untuk beberapa saat, tiba-tiba tertawa, keluar dari lamunannya, mengulurkan tangannya dan membawa Ash ke atas, tersenyum dan berkata, lupakan saja, ini urusan mereka, simpul di hati mereka pada akhirnya masih perlu diri mereka sendiri untuk melepaskannya. Selain itu, masa depan, siapa yang bisa mengatakannya dengan jelas, bukankah kamu setuju, Ash? Xiao Bai memegang Ash di depannya, tersenyum dan bertanya. Ekor Ash berkibar di udara, Zizi, Zizi, memanggil beberapa kali, mengibaskan kepalanya tetapi tidak tahu apakah itu benar-benar mengerti.